Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menugerahkan sekian banyak nikmatnya kepada kita sekalian. Nikmat lahir dan batin. Dan kita hidup di era transformasi digital saat sekarang ini, di mana kita sering menghadapi gangguan-gangguan psikologis yang menyebabkan kita ragu-ragu dalam berbuat kebaikan. Kita ingin berbagi kebaikan, membantu orang lain, karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita juga khawatir jangan sampai kita dianggap pamer. Lalu kemudian muncul motivasi riya yang bisa mengganggu kualitas dari amal ibadah yang kita lakukan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa segala bentuk kebaikan itu hendaknya hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan ikhlas. Akan tetapi jangan sampai kita tertunda, apalagi tidak jadi melakukan kebaikan karena takut dan khawatir ada motivasi riya. Kenapa dan bagaimana solusinya? Pertama, bahwa ukuran pahala ada dalam niat kita, bukan dalam penilaian manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Allah tidak menilai yang zahir. Allah tidak menilai apakah di shot kamera atau tidak. Allah tidak melihat apakah ada komentar pujian dari orang lain atau tidak. Oleh karena itu, jika sebuah amalan dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun dicibir orang, maka tetap berpahala. Ketika dipuji orang, tidak juga otomatis riya. Dan riya itu adalah niat, bukan pada hal-hal yang terlihat. Nah, oleh karena itu jangan tinggalkan amalan karena takut riya. Kebaikan bisa kita lakukan secara diam-diam ataupun secara terang-terangan. Dilakukan secara diam-diam, pertama, apabila itu adalah amalan pribadi yang bersifat sunnah. Kita sholat tahajud, baca Quran di rumah kita misalnya, tidak perlu dinilai oleh orang lain. Ya. Atau kita khawatir jangan sampai amalan yang kita lakukan itu mengganggu hati kita. Dan juga tidak memberi manfaat ketika orang melihatnya. Akan tetapi, amalan boleh dilakukan secara terang-terangan apabila tujuannya untuk memberikan contoh dan keteladanan kepada orang lain. Kita ingin memberikan motivasi. Misalnya, di sekitar kita banyak orang yang mampu dari segi finansial, hidup berkecukupan, tetapi malas untuk berinfak. Maka kita sengaja untuk memotivasi mereka dengan berinfak, berzakat, bersedekah secara terang-terangan, agar mereka terpanggil bahwa orang yang berinfak tidak lebih kaya
tidak lebih mampu daripada dirinya, maka dia termotivasi. Ya. Oleh karena itu, apabila memberikan manfaat kepada orang lain, maka amalan boleh kita lakukan secara terang-terangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubadus sadaqati fa ni'immahi." Apabila kalian menampakkan bersedekah itu, maka itu juga baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Apabila kalian menyembunyikannya dan menginfakkannya, menyerahkannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik. Oleh karena itu, kesimpulannya bahwa jangan kita ragu-ragu, apalagi menghindari berbagi kebaikan kepada sesama hanya karena khawatir dianggap pamer, khawatir tumbuh riya. Keikhlasan itu harus dilatih. Kata ulama, orang yang tidak melakukan kebaikan karena takut riya, itu juga adalah salah satu bentuk godaan syaitan. Karena syaitan bukan hanya mengganggu kita dengan riya dan ujub, tetapi juga bagaimana kita menghentikan atau tidak melakukan kebaikan karena adanya bisikan-bisikan seperti itu tadi. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan motivasi yang kuat untuk berbuat kebaikan. Kita lakukan semata-mata hanya karena Allah. Adapun ketika manusia memberikan pujian, maka insya Allah itu tidak akan mengurangi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahul hadi ila sirati mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.